Azza wa Jalla diberikan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali menemukan kita dalam majelis ilmu, di mana kita selalu berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertambahnya ilmu kita, maka bertambah juga amal kita, khasyat kita, mahabbah kita, derajat kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Teman sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di pertemuan yang lalu, di sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan doa, dan diantaranya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 180, nama Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa meminta kepadaku. Maka dari itu, ya, kata Allah Azza wa Jalla, ya, dengannya aku akan memenuhi apa yang mereka inginkan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Rabbmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau untuk berdoa kepadanya dengan memvonis mereka sebagai orang-orang yang sombong. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, maknanya adalah berdoa kepadaku, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, akan aku masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Tanya adalah penuh dengan kepatuhan, penuh dengan ketundukan, penuh dengan bagaimana menunjukkan bahwasanya kita ini tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yadullahi mal'ah. Kekayaan Allah akan selalu penuh. La yaghidhuha nafaqatun saha'ul lail wan nahar. Wa qala ara'aytum ma anfaqa mundhu khalaqa samawati wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yaminih. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kekayaan Allah itu akan selalu penuh, tidak akan berkurang karena dikeluarkan malam dan siang. Tidakkah kalian melihat Allah Ta'ala mengeluarkan kekayaannya sejak diciptakannya langit dan bumi? Namun sungguh tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di tangan kanannya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu murka dan marah apabila tidak diminta. Ya, jika kita tidak meminta, memelas, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan murka dari kita. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sesungguhnya barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya. Ini yang membedakan, ya, antara meminta kepada manusia dengan meminta kepada Allah. Manusia kalau kita meminta dia akan marah, tapi Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Kalau kita tidak meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah pada kita. Lalu kemudian kita masuk dalam bab etika berdoa. Ya, di pembahasan yang lalu ada beberapa hal yang sudah kita bahas. Di antaranya adalah ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan, ya, keyakinan bahwasanya itu akan dikabulkan. Ini berdasarkan firman atau berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Janganlah seseorang dari kalian mengucapkan, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah, ya, kasihanilah aku jika engkau mau. Liya'zimil mas'alah. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, berdoalah dengan optimis. فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَا. Karena Allah tidak ada, ya, yang memaksanya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah.
Berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahi. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima doa yang keluar dari hati yang lalai lagi bermain-main. Jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya doa itu adalah ibadah yang sangat agung, ya. Suatu hal yang menjadikan dasar apakah seseorang itu memiliki hubungan komunikasi dengan Rabb-nya atau tidak, gitu ya. Sesuatu yang menjadikan penentu apakah orang ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla atau tidak. Kemudian di antara etika dalam berdoa adalah tidak bosan berdoa dan mengulanginya 3 kali. Ya, jadi tidak ada itu dalam Islam mengatakan saya sudah bosan meminta kepada Allah. Ya, begitu juga etika yang ketiga adalah tidak berburu-buru, minta segera diperkenankan doanya. Oke, kata Nabi, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Dan seseorang dari kalian itu akan selalu dikabulkan doanya selama dia tidak minta disegerakan dengan mengatakan, ya, dengan mengatakan aku sudah berdoa, ya, namun kemudian tak kunjung dikabulkan. Baik, kemudian di antara etika dalam berdoa adalah menempatkan doa pada waktu-waktu yang mulia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu setiap malam, setiap sepertiga terakhir malam itu turun ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikannya. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni. Bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala ini bukan ya ranah kita untuk memikirkan dan membayangkan, ya. Yang wajib untuk kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ turun. Turunnya bagaimana, ya, hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita tidak bisa memahami turunnya Allah sehingga kita menafikan hadis yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian di antara etika dalam berdoa adalah memanfaatkan kondisi-kondisi mulia, ya. Misalnya ketika merapatkan barisan fisabilillah, ketika turun hujan, karena ya hujan itu disebut sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura. Dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah, wa huwal waliyyul hamid." Dan Allah lah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Kemudian di antara etika dalam berdoa adalah melirihkan suara antara samar dan jelas, gitu ya, tenang dan sumbang, serta menampakkan rasa butuh. Jangan menampakkan kita seolah-olah tidak butuh, ya. Ini tidak boleh ketika kita berdoa. Kemudian memulai doa dengan memuji Allah dengan nama-nama dan sifatnya, lalu membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, serta menutupnya pula dengan bacaan salawat dan pujian pula. Nah, yang kedelapan adalah memperbaiki makanan. Dan yang sempat kita berhenti di sini, kalau tidak salah di pertemuan terakhir, ya, di mana di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang maha baik. Karena maha baiknya Allah, layak balu illa tayyiban. Allah itu tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Wa inna Allah amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah itu memerintahkan orang-orang beriman seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul. Apa yang Allah perintahkan kepada rasul? Wahai para rasul, makanlah kalian dari hal-hal yang baik dan amalkanlah amalan yang saleh, gitu ya. Begitu juga orang-orang beriman, Allah berfirman kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, makanlah kalian dari hal-hal yang baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Nabi menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan yang sangat jauh, ya, kemudian rambutnya berdebu, pakaiannya berdebu, dan dia mengangkat kedua tangannya ke langit dengan mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan adalah makanan haram. Wa masyrabuhu haram, minuman yang dia minum adalah minuman yang haram. Wa ghudhiya bil haram, seluruh, ya,
konsumsinya itu adalah sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Lalu bagaimana mungkin doanya itu akan dikabulkan? Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, orang ini telah mengumpulkan banyak hal-hal yang bisa berpotensi doanya dikabulkan. Yang pertama, orang ini musafir. Doanya orang yang ya melakukan safar, ya ini mustajab gitu ya. Tapi ternyata tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak diijabahi oleh Allah karena makanan, konsumsi makanan yang haram, memakai sesuatu yang haram, meminum sesuatu yang haram, ya. Jadi dampak dari konsumsi yang haram itu sangat besar dalam diterima atau tidaknya sebuah doa. Dan tidak boleh kita remehkan dalam bab yang seperti ini. Kemudian dikatakan oleh Nabi, orang ini rambutnya kusut berdebu, pakaiannya usang, ya. Kondisinya yang kusut berdebu membuat doanya layak untuk dikabulkan. Orang ini sangat membutuhkan, ya. Bukan orang yang biasa-biasa saja, tapi dia sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Di mana di hadis sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha malu dan maha mulia. Allah merasa malu jika ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah lalu mengembalikannya dengan hampa tanpa mendapatkan apa-apa. Baik. Kemudian hal yang keempat adalah di mana dia selalu mengulang kata ya Rob, wahai Rob, wahai Rob. Dan bagaimana orang ini sangat ya mengulang-ulang doanya, sangat sering mengulang-ulang doanya dan memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata ya Rob, ya Rob. Tapi walaupun empat ya hal itu sudah dilakukan, empat kondisi itu dia dapati, tetap Allah Subhanahu wa taala tidak ijabahi doanya. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi makanan yang haram. Dan ini merupakan teguran bagi kita untuk lebih memperhatikan apa yang kita konsumsi dari makanan dan minuman. Begitu juga apa yang kita pakai. Ya, Allah taala alam. Baik, itu dari apa yang menjadi pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan kali ini. Bismillahi azza wa jal. Sebelumnya berarti kita minta kesediaan mungkin ya pada Abu Arkan mungkin. Apakah bersedia membacakan materi kita pada siang hari ini? Nah, Ustaz, insya Allah. Yang Nah, poin tafadhal. 10, Ustaz ya? Nah, Yang poin ke-10, ke-9. 9, 9 Ustaz ya? 9 Nah, ya? nah, Nah, insya tafadhal. Allah, Ustaz. Barakallah. Baik. Nomor 9, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan tidak membebani dirinya dengan kalimat bersajak saat berdoa. Berkenaan dengan hal ini akan lebih baik kalau ia berdoa dengan doa yang dinukil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, doanya tersebut tidak untuk berbuat dosa atau memutus silaturahim. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id di atas. Yang ke-10, memperbesar rasa optimis kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini berdasar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah optimis atau dikabulkan. Sebab Allah tidak pernah terbebani oleh sesuatu pun. Nomor 11, etika batin yang merupakan dasar dikabulkannya doa. Etika tersebut ialah taubat, membalas keterzoliman menghadap Allah Azza wa Jalla dan memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Memenuhi perintah Allah ialah salah satu sebab Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa seorang hamba. Misalnya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan dari Rabb-nya dalam hadis seorang wali yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah sehingga dia mencintainya. Apabila ia mohon kepadaku, sungguh aku akan memberinya. Baik, barakallahu fiik wa sallallahu alaihi. Etika yang ke-9 adalah menghadap kiblat. Ya, jadi dimanapun seseorang ketika dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, afdalnya ya secara etika
Dia bisa saja menghadap mana saja, tapi tentu yang lebih utama adalah ketika dia menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan dan tidak membebani dirinya dengan kalimat bersajak saat berdoa ya. Kalimat-kalimat yang imbuhan-imbuhan terakhirnya sama seperti ya. Ini namanya takalluf, ya namanya takalluf, terlalu membebani diri. Berkenaan dengan hal ini akan lebih baik kalau ia berdoa dengan doa yang dinukil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau dia berdoa dengan hadis-hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, ini tentu lebih afdal. Tapi memang untuk bab doa ini wasiat, ya. Bab doa itu luas, lebih luas dari bab zikir. Kalau bab zikir ini kita tidak bisa membuat zikir dengan buatan kita, ya. Kita karang-karang zikir tidak bisa. Zikir itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau doa apa saja boleh. Doa apa saja boleh. Ya. Walaupun lebih afdal adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selain itu doanya tersebut tidak untuk berbuat dosa atau memutus silaturahim. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id di atas. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Tidak boleh seseorang itu berdoa meminta kepada Allah atas sebuah perbuatan dosa. Di antaranya yang terbesar adalah memutus tali silaturahim. Baik, kemudian 10 adalah memperbesar rasa optimis kepada Allah Azza wa Jalla, yakin dengan doanya. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ahadukum falyu'azzim ar-rabbata fa inna Allah la yata'azzamuhu syai'un." Apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah dia optimis untuk dikabulkan doanya, sebab Allah tidak pernah terbebani oleh sesuatu apapun. Dan yang ke-11, etika batin yang merupakan dasar dikabulkannya doa. Makanya dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Ya, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ya. Sehingga di antara etika batin itu juga adalah bertaubat ya kepada Allah Azza wa Jalla, yang membalas keterzaliman menghadap Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Sehingga dikatakan oleh al-mu'allif, memenuhi perintah Allah adalah salah satu sebab di mana Allah akan mengabulkan doa seorang hamba. Misalnya sabda Rasulullah SAW ketika menceritakan dari Rabbnya dalam hadis seorang wali yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah sehingga Allah pun mencintainya. Ya, kata Nabi SAW dalam hadisnya, Allah berfirman, apabila ia memohon kepadaku, sungguh aku akan memberinya. Kapan ini? Ketika seseorang itu dia melakukan hal-hal yang fardu, terlebih dahulu dia prioritaskan hal-hal yang wajib, kemudian dia melakukan hal-hal yang sunnah. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mencintai dirinya. Nah, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan di bab salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dibaca buatkan. Nah, Ustaz. Salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini. Maksud dari ayat ini ialah Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya di hadapan malaikat di langit di sisi para malaikat yang muqarrabin, yang didekatkan kepada Allah. Para malaikat juga bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan para penduduk alam bagian bawah bumi bersolawat dan membaca salam untuk beliau agar pujian penduduk alam bagian atas langit dan alam bagian bawah dunia
untuk beliau berkumpul menjadi satu. Ibnul Qayyim dalam Jala'ul Afham mengatakan makna ayat tersebut apabila Allah dan malaikatnya saja membaca solawat untuk Rasulnya, maka kalian bacalah solawat untuk beliau, karena kalian lebih patut untuk membaca solawat dan salam kepada beliau. Sebab kalian telah memperoleh berkah kerasulan beliau, kemuliaan terbaik di dunia dan akhirat yang paling baik. Lanjut Ustaz. Nah, kita bahas dulu ini ya, untuk salawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini ayat banyak sekali ya dibacakan, dan ini menjadi fondasi dasar dalam bab ini, tentang bab salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab ayat 50. Tentu salawat di sini berbeda antara seorang hamba bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepada Nabi. Salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah dengan menyebutkan ya keutamaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di hadapan malaikat. Ya, jadi disebutkan, dibahas ya tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam di hadapan malaikat. Begitu juga dengan salawatnya para kaum mukminin, salawatnya malaikat itu adalah meminta dilimpahkannya rahmat, ampunan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini. Maksud dari ayat ini ialah Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada para hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya di hadapan malaikat di langit di sisi para malaikat yang muqarrabin. Ya. Memberitahukan pada para hambanya tentang kedudukan Nabi SAW di hadapan para malaikat. Ya. Di mana malaikatnya ini tidak sembarang malaikat, malaikat yang muqarrabin yang memang dekat ya kedudukannya, ya, diangkat kedudukannya dan mereka dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat juga bersalawat untuk Nabi SAW. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan para penduduk alam bagian bumi, ya, bagian bawah, untuk bersalawat dan membaca salam penghormatan untuk beliau agar pujian penduduk alam bagian atas dan bawah, itu langit dan dunia, untuk Nabi berkumpul menjadi satu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad di hadapan malaikat, ya, penduduk langit. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di penduduk bumi ini untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga itu menjadi bersatu. Ya. Pujian kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di langit dan di bumi. Ibnul Qayyim dalam Jala'ul Afham mengatakan makna ayat tersebut apabila Allah dan para malaikatnya saja membaca salawat untuk Rasulnya, maka kalian bacalah salawat untuk beliau. Karena kalian lebih patut untuk membaca salawat dan salam kepada beliau. Sebab kalian telah memperoleh berkah kerasulan beliau, kemuliaan terbaik di dunia dan akhirat yang paling baik. Ya, jadi kalau ditanya yang paling diuntungkan dengan adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita, ya. Karena dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita menjadi umat yang terbaik, gitu ya. Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan keutamaan dibandingkan umat-umat sebelumnya. Jadi kita ini yang paling diuntungkan pada hakikatnya sehingga kita lebih berkewajiban ya untuk banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian makna salawat untuk Nabi. Silakan dilanjut. Nah, Ustaz. Makna salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abul Aliyah berkata, salawat Allah artinya pujiannya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi para malaikat. Sementara salawat untuk para malaikat ialah permohonan ampun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, mereka membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mereka diberkahi. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan salawat yang diperintahkan Allah dalam
ayat di atas ialah tuntunan Allah terhadap apa yang Dia beritahukan mengenai sholawatnya dan sholawat para malaikatnya, yaitu pujian untuk beliau, menampakkan keutamaan dan kemuliaan beliau, serta keinginan memuliakan dan mendekat kepada beliau. Nah, ini makna salawat. Jadi kalau dikatakan bersalawat kepada Nabi, ya, ini berbeda-beda tadi yang kita jelaskan. Ada dari salawatnya Allah, salawatnya malaikat, salawatnya orang-orang beriman. Abu Ali ini ahli tafsir dari kalangan salafus saleh berkata, salawat Allah kepada Nabi artinya pujian Allah untuk Nabi di sisi para malaikat. Jadi Allah memuji. Jadi kalau dikatakan semoga Allah bersalawat kepada Nabi, maknanya adalah ya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi SAW di hadapan para malaikat. Sementara salawat para malaikat kepada Nabi adalah permohonan ampun. Ya. Nabi SAW ini dimintakan ampun. Siapa yang mintakan ampun? Malaikat, gitu ya. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Memintakan langsung ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, mereka membaca salawat kepada Nabi karena itu mereka diberkahi. Jadi dengan salawat itulah kemudian mereka jadi salah satu asbab mereka diberkahi oleh Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan salawat yang diperintahkan Allah dalam ayat di atas ialah tuntutan Allah terhadap apa yang Allah beritahukan mengenai salawatnya dan salawat para malaikatnya, yaitu pujian untuk beliau, menampakkan keutamaan dan kemuliaan beliau, serta keinginan memuliakan dan mendekat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu tadi dari segi makna, ya. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas insya Allah adalah keutamaan salawat. Apa sih keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, Ustaz. Keutamaan sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah datang kepada Nabi saat beliau sedang sujud dan beliau memanjangkan sujudnya. Setelah itu beliau bersabda, tadi Jibril datang kepadaku sembari berkata, barang siapa bersolawat untukmu Muhammad, maka aku akan memohon ampun untuknya. Barang siapa membaca salam untukmu, maka aku akan memohon keselamatan untuknya. Lalu aku bersujud kepada Allah sebagai ungkapan syukur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa membaca salawat satu kali untukku, maka Allah bersalawat 10 kali untuknya. Yaqub bin Zaid bin Talhah At-Taimi meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang Jibril, utusan dari Robku, datang kepadaku lalu berkata, tidaklah seorang hamba bersolawat untukmu satu kali, melainkan Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Lalu datang seorang kepada beliau dan berkata, ya Rasulullah, aku akan menjadikan separuh doaku untukmu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, boleh jika kamu mau. Orang tadi berkata, bolehkah aku jadikan 2/3 doaku untukmu? Beliau bersabda, boleh jika kamu mau. Orang tadi kembali berkata, bolehkan aku jadikan semua doaku untukmu? Jawab beliau, kalau begitu semoga Allah memberimu kecukupan terhadap keinginan dunia dan keinginan akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, rugi besar bagi orang yang bila namaku disebut di sisinya, tapi ia tidak bersolawat kepadaku. Rugi besar orang yang pada usia dewasa mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tapi mereka tidak menyebabkan ia masuk surga. Rugi besar orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu sebelum orang itu diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai perayaan. Ucapkanlah solawat dan salam kepadaku dimanapun kalian berada, karena solawat dan salam kalian pasti akan sampai kepadaku. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang terus berkeliling di bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam yang disampaikan oleh umatku.
Hasan meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seorang disebut bakhil jika disebut namaku di sisinya ia tidak bersalawat untukku. Muhammad bin Ali berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang jika namaku disebut di sisinya namun tidak bersalawat untukku, ia telah salah jalan menuju surga. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku atau memintakan al-wasilah untukku, maka ia berhak mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suatu kaum duduk di majelis lantas tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca selawat kepada nabi mereka, pastilah majelis mereka menjadi kekurangan dan penyesalan mereka pada hari kiamat. Jika Allah menghendaki, Dia mengampuni mereka, dan jika Dia menghendaki, Dia menyiksa mereka. Nah, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Berkaitan dengan keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menceritakan, ini sahabat Nabi. Dia katakan, aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sedang sujud dan beliau memanjangkan sujud. Ini sunnahnya Nabi. Ya. Sunnah Nabi itu ketika salat memanjangkan sujud. Apa yang dibaca doa. Setelah itu beliau bersabda, tadi Jibril datang kepadaku sembari berkata, barang siapa bersalawat untuk wahai Muhammad, maka aku akan memohon ampun untuknya. Ini Jibril yang mengatakan. Siapapun yang bersalawat kepada Nabi, maka akan dimintakan ampunan atas dosa-dosanya oleh Jibril, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca salam untukmu, salam penghormatan, maka aku akan memohon keselamatan untuknya. Yang memohon, yang berdoa siapa? Malaikat Jibril. Ini keutamaan yang besar, ya. Dan ini adalah fadilah dalam amalan, ya, salawat. Kemudian katakan barang siapa yang membaca salam untuk Muhammad, kata Jibril, aku akan memohon keselamatan. Lalu aku bersujud kepada Allah sebagai ungkapan syukur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyr." Barang siapa membaca salawat satu kali saja, ya, maka Allah bersalawat 10 kali untuknya. Allah Subhanahu wa taala, ya, sebut, ya, keutamaan kebaikan kita di hadapan para malaikat. Sudah berapa kali? 10 kali. Dengan hanya membaca satu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya sahih, ya. Hadis yang sahih. Yaqub bin Zaid bin Talha At-Taimi meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang, yaitu Jibril, utusan dari Rabbku, datang kepadaku lalu berkata, tidaklah seorang hamba bersalawat untukmu satu kali, melainkan Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Lalu datang seseorang kepada beliau dan berkata, wahai Rasulullah, aku akan menjadikan separuh doaku untukmu. Beliau bersabda, kata Nabi, apa? Boleh jika kamu mau. Orang tadi berkata, bolehkah aku jadikan 2/3 doaku untukmu? Ya, kalau tadi setengah, ya, sekarang 2/3. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, boleh jika kamu mau. Orang tadi kembali berkata, bolehkah aku jadikan semua doaku untukmu, wahai Rasulullah? Kata Nabi, kalau begitu semoga Allah memberimu kecukupan terhadap keinginan dunia dan keinginan akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang masyhur tentang keutamaan salawat kepada Nabi. Ya, dan ancaman. Radhima anfu rajulin, sungguh celaka seseorang. Dzukirtu indahu, disebutkan, ya, namaku di sisinya, falam yusalli alaihi, tapi dia tidak bersalawat kepada aku. Disebutkan nama Nabi Muhammad, tapi diam-diam saja. Lisannya tidak mau untuk bergerak mengucapkan salawat kepada Nabi. Kata Nabi apa? Radhima anfu rajul, sungguh celaka seseorang. Siapa saja yang katakan oleh Nabi sebagai orang yang celaka, selain tadi orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi, jika disebutkan nama Nabi di sisinya, adalah yang kedua, radhima'an furujulin adraka abawaihi indal kibari falam yadkhula al-jannah atau falam yudkhilahul jannah. Sungguh celaka, sungguh rugi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya sudah di usia sepuh, tapi keduanya tidak menjadikan orang itu masuk ke dalam surga. Jadi dalam hadis ini Nabi menekankan
Bahwasanya seseorang itu ketika dia mendapatkan kesempatan-kesempatan amal, lalu dia lewatkan itu sungguh merugi. Seperti tadi yang pertama. Ada orang yang mengucapkan nama Nabi di hadapan. Dengan mudah sekali sebenarnya kalau dia mau untuk beramal soleh, dia akan ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mau itu. Sehingga Nabi katakan sungguh merugi dia. Ada kesempatan ya terbuka, kemudian usahanya juga tidak besar, tidak lelah, tidak capek gitu ya. Mudah, simpel, hanya diucapkan saja. Kesempatan itu terbuka besar, ya, terbuka lebar, tapi dia tidak lakukan itu. Begitu juga seseorang yang mendapati kedua orang tuanya sudah sepuh. Kesempatan besar ini tidak semua orang mendapatkan gitu ya. Nah, tetapi dengan keadaan orang tua yang seperti itu tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Berarti dia sungguh merugi. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Waraqima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha qabla an yuqra lahu." Sungguh merugi seseorang yang dia mendapat di bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu sebelum orang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kesempatan untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan sangat besar. Nah, kalau sampai ada orang yang melewati bulan Ramadan dan dosanya belum diampuni oleh Allah, berarti ini orang sangat rugi sekali. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taj'alu qabri 'idah." Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai perayaan. Wasallu alayya. Ucapkanlah salawat, ya, wasallimu. Dan ucapkanlah salam kepadaku dimanapun kalian berada. Haitsuma kuntum. Fasaya balughu salamukum wa salatukum. Karena salawat dan salam kalian pasti akan sampai kepada Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummatis salam. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang terus berkeliling di bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam yang disampaikan oleh umat. Hasan meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang disebut bakhil jika disebut namaku di sisinya, ia tidak bersalawat untuk. Muhammad bin Ali berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang jika namaku disebut di sisinya namun tidak bersalawat untukku, ia telah salah jalan menuju surga. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man salah alaiya salatan aw sa'ala liyal wasilah haqqat alaihi syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersalat kepadaku atau memintakan al-wasilah ya untukku, maka ia berhak mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratan yaumil qiyamah in syaa'a afa anhum wa in syaa'a akhadahum." Apabila suatu kaum itu duduk di majelis, lantas mereka tidak berzikir kepada Allah di majelis tersebut dan tidak membaca salawat kepada Nabi, ya, di majelis tersebut, maka majelis mereka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni mereka, dan jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksa mereka. Jadi sing jelas ya bagaimana seseorang itu ya dia sangat merugi apabila berkumpul, ngobrol, tidak dibacakan di situ salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian tata cara membaca salawat untuk Nabi. Silakan dilanjut. Nah, Ustaz, tata cara membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, Rasulullah pernah mendatangi kami saat kami berada di majelis Sa'ad bin Ubadah. Lalu Bushr bin Sa'ad berkata kepada beliau, Allah telah memerintahkan kami agar membaca salawat kepadamu, wahai Rasulullah. Lantas bagaimanakah cara kami membaca salawat kepadamu? Abu Mas'ud berkata, lalu Rasulullah SAW diam, sehingga kami berharap agar Bushr tidak bertanya lagi. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah salawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama barakta ala ali Ibrahim fi alamina innaka hamidum majid. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad,
sebagaimana engkau telah menyampaikan salawat kepada keluarga Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau berkahi keluarga Ibrahim di alam semesta. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Dan ucapkanlah salam seperti yang kalian ketahui. Nah, ini tentang cara membaca salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi kami saat kami berada di majelis Sa'ad bin Ubadah. Lalu Bishr bin Sa'ad berkata kepada beliau, Allah telah memerintahkan kami agar membaca salat kepadamu, wahai Rasulullah. Lantas bagaimana cara kami membaca salat kepadamu? Abu Mas'ud berkata, ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, sehingga kami berharap agar Bishr tidak lagi bertanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah salawat Ibrahimiyah, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini ada beberapa memang lafaz redaksi di jalur riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana salawat yang diajarkan oleh Nabi. Dari satu riwayat ke riwayat yang lain beda-beda lafaznya. Dan ini semua tidak mengapa, ya. Ini semua tidak mengapa dan sah-sah saja kalau dibaca. Karena intinya sama, makna yang sama, hanya saja lafaznya berbeda. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah salawat, ya Allah sampaikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah menyampaikan salawat kepada keluarga Ibrahim. Dan berkailah Muhammad beserta keluarga Muhammad sebagaimana engkau memberkahi keluarga Ibrahim di alam semesta. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Nah, ini diantara lafaz salawat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya faedah dan buah dari salawat untuk Nabi. Silakan. Nah, Ustaz, faedah buah dan salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, menunaikan perintah Allah bersama-sama dengannya dan para malaikat dalam membaca salawat. Yang kedua, membaca satu salawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapat 10 salawat dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, salawat ialah salah satu sebab akan mendapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik disertai dengan permohonan al-wasilah untuk Nabi atau tidak, sebagaimana bacaan salawat di atas. Nomor 4, salawat ialah salah satu sebab hamba memperoleh kecukupan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Zaid bin Talha di atas. Nomor 5, salawat mengantarkan pembacanya menuju surga dan orang yang tidak membacanya tersesat dari jalan surga. Yang keenam, dengan bacaan salawat, Allah mengabadikan pujian baik dan berkah bagi pembacanya. Karena orang yang membaca salawat memohon kepada Allah agar dia memuji Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, serta memuliakan dan memberi keberkahan kepada beliau dan keluarganya. Doa ini mustajab, karenanya orang yang membaca salawat sudah pasti memperoleh semua itu dan balasan diberikan sesuai dengan amal perbuatannya. Nomor 7, salawat ialah sebab kelanggengan cinta hamba kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, menambah dan melipat gandakannya. Semua itu termasuk ikatan iman. Iman tidak akan sempurna kecuali dengannya. Salawat juga akan menambah cinta beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Muslim. Samping sebagai sebab dipampangkannya nama orang yang membaca salawat kepada beliau, cukuplah sebagai kemuliaan bagi seorang hamba bila namanya disebut di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Tentang faidah dari salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, yang paling utama adalah ini kita bersalawatnya karena apa? Menunaikan perintah Allah. Ya, bersama-sama dengan Allah dan para malaikat dalam membaca salawat untuk Nabi. Ini perintah. Kata disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya orang-orang yang beriman bersalawatlah kalian kepada Nabi. Ini perintah. Kemudian yang kedua, dengan membaca satu salawat kepada Nabi, kita akan mendapatkan 10 salawat dari Allah Azza wa Jalla. 3 salawat adalah salah satu sebab akan mendapat syafaat dari Nabi. Kata disebutkan, halat lahu syafaat yaumil qiyamah.
Orang yang membaca salat kepada Nabi, dialah yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baik disertai dengan permohonan al-wasilah untuk Nabi atau tidak, sebagaimana bacaan salawat di atas. Artikan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tidak ada itu. Apa namanya? Allahumma sholli ala Muhammad warzuqhul wasilah. Wasilah itu kan maknanya adalah manzilah yang tertinggi di surga ya. Manzilah yang tertinggi di surga yang kita juga diminta oleh Nabi SAW untuk memintakan hal itu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Muhammad. Baik. Baik, jadi salawat itu tetap dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, baik itu disertai dengan permohonan al-wasilah untuk Nabi atau tidak. Yang keempat, salawat ialah salah satu sebab hamba memperoleh kecukupan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Zaid bin Talha di atas. Yang kelima, salawat mengantarkan pembacanya menuju surga dan orang yang tidak membacanya tersesat dari jalan surga. Yang keenam, dengan membaca salawat, Allah mengabadikan pujian baik dan berkah bagi pembacanya. Karena orang yang membaca salawat memohon kepada Allah agar Allah memuji Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta memuliakan dan memberi keberkahan kepada beliau dan keluarganya. Doa ini mustajab, karenanya orang yang membaca salawat sudah pasti memperoleh semua itu, dan balasan diberikan sesuai dengan amal perbuatan. Terakhir yang ketujuh, salawat ialah sebab kelanggengan cinta hamba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia ya cinta kepada Nabi, di antara isyarat atau di antara alamat tandanya adalah dia banyak bersalawat kepada Rasulullah. Dia akan juga menambah kecintaan dia kepada Rasul, melipat gandakan kecintaan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu termasuk ikatan iman. Iman tidak akan sempurna kecuali dengannya. Salawat juga kian menambah cinta beliau kepada orang muslim, di samping sebagai sebab digampangkannya nama orang yang membaca salawat kepada beliau. Cukuplah sebagai kemuliaan bagi seorang hamba bila namanya disebut di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya waktu yang tepat untuk membaca salawat. Silakan. Nah, Ustaz. Waktu yang tepat untuk membaca sholawat. Saat-saat yang tepat tersebut ialah pertama, ini yang paling urgent dan utama, yaitu dalam sholat ketika tasyahud. Kaum muslimin telah sepakat atas disyariatkannya membaca sholawat pada waktu tersebut. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai kewajibannya. Kedua, ketika sholat jenazah. Sesudah takbir kedua, Zuhri berkata, aku mendengar Abu Umammah bin Sahal bin Hanif berkata kepada Sa'id bin Al-Musayyab, sunnah dalam sholat jenazah ialah membaca surat Al-Fatihah, membaca selawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ikhlas berdoa untuk mayit hingga selesai. Doa tersebut hanya dibaca sekali, setelah itu membaca salam. Ketiga, ketika disebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban membaca sholawat ketika disebutkan nama beliau. Tohawi dan Halimi mengatakan, dan Al-Halimi mengatakan wajib membaca sholawat ketika disebut nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama lain berpendapat hukumnya mustahab atau disukai, bukan wajib yang mengakibatkan dosa bagi orang yang tidak membacanya. Keempat, ketika masuk dan keluar masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu masuk masjid, maka bacalah doa dengan menyebut nama Allah dan keselamatan semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sampaikanlah selawat kepada Muhammad dan keluarga beliau. Berikanlah ampunan kepada kami dan mudahkanlah pada kami pintu-pintu rahmat-Mu. Apabila hendak keluar masjid, bacalah doa tersebut dengan tanpa mengucapkan, dan mudahkanlah pada kami pintu-pintu rahmat-Mu. Kelima, ketika mendengar azan. Ini berdasarkan sabda beliau, apabila kamu sekalian mendengar muazin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muazin. Kemudian bacalah solawat kepadaku, karena siapa yang membaca solawat untukku 1 kali, maka Allah akan memberinya 10 kali solawat. Lalu mintakanlah kepada Allah wasilah untukku.
Wasilah ialah kedudukan surga yang hanya layak untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah hamba Allah yang dimaksud. Barang siapa memintakan wasilah kepada Allah untukku, maka ia berhak mendapatkan syafaat. Keenam, ketika berdoa, ini didasarkan pada hadis Fadullah bin Ubaid, sahabat Rasulullah SAW. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah mendengar seorang berdoa dalam sholatnya. Hanya saja ia tidak mengumumkan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak pula membaca sholawat kepada Nabi SAW. Beliau kemudian bersabda kepadanya dan yang lainnya, orang ini tergesa-gesa dalam doanya. Kemudian beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan lainnya, apabila seorang di antara kalian berdoa, hendaklah ia memulainya dengan memuji dan menyanjung Rabb-nya, lalu membaca sholawat kepada Nabi SAW. Setelah itu baru berdoa apa yang ia inginkan. Ketujuh, membaca sholawat untuk Nabi SAW pada hari Jumat. Hukum ini didasarkan pada hadis Aus bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling mulia ialah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, ia wafat sangkakala ditiup, dan semua makhluk binasa pada hari kiamat. Maka dari itu, perbanyaklah membaca sholawat untukku. Sesungguhnya sholawat kalian akan diperlihatkan kepadaku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara sholawat kami diperlihatkan kepadamu, padahal engkau telah wafat? Lalu beliau SAW bersabda, sungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Kedelapan, ketika khutbah, misalnya khutbah Jumat, khutbah 2 hari raya, khutbah sholat istisqa, dan sebagainya. Kesembilan, ketika beranjak dari majelis. Kesepuluh, ketika seorang melamar wanita untuk menikah. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Tentang waktu yang tepat untuk membaca sholawat. Ya, tentunya sholawat ini kapan saja, di mana saja, ya, sebagaimana berzikir, sebagai baca Al-Quran itu disyariatkan dan dianjurkan. Tapi memang ada waktu-waktu yang paling urgen, paling utama, diprioritaskan untuk bersalawat di waktu-waktu tersebut. Di antaranya yang pertama adalah ketika di dalam sholat, ketika tasyahud. Kaum muslimin telah sepakat atas disyariatkannya membaca sholawat pada waktu tersebut. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kewajibannya. Syaratkan ya, tapi ya kewajibannya berbeda pendapat. Kemudian yang kedua adalah ketika sholat jenazah. Sesudah takbir kedua, Imam Zuhri berkata, aku mendengar Abu Umamah bin Sahal bin Hanif berkata kepada Sa'id bin Al-Musayyab, sunnah dalam sholat jenazah adalah membaca surat Al-Fatihah, membaca salawat kepada Nabi SAW, lalu ikhlas berdoa untuk mayit hingga selesai. Doa tersebut hanya dibaca sekali, setelah itu ia membaca salam. Yang ketiga, waktu yang tepat untuk membaca salawat adalah ketika disebut nama Nabi SAW. Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban membaca salawat ketika disebutkan nama beliau. Al-Imam At-Tahawi, Al-Imam Al-Halimi mengatakan wajib membaca salawat ketika disebut nama beliau. Jadi wajib hukumnya. Ulama lain berpendapat hukumnya mustahab, disukai. Bukan wajib yang mengakibatkan dosa bagi orang yang tidak membacanya. Ada perbedaan pendapat. Keempat, ketika masuk dan keluar masjid ini diutamakan untuk bersalawat kepada Nabi. Nabi bersabda, idza dakhaltal masjid faqul bismillahi wassalamu ala rasulillah. Apabila kau masuk ke dalam masjid, maka bacalah doa dengan menyebut nama Allah, dan keselamatan semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah. Ya. Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Waghfir lana wa sahhil lana abwaaba rahmatik. Berikanlah ampunan kepada kami dan mudahkanlah pada kami pintu-pintu rahmat-Mu. Fa idza faragti faquli mithla dzalika ghayra an taquli wa sahhil lana abwaaba fadlik. Dan apabila engkau hendak keluar dari masjid, bacalah doa tersebut dengan tambahan, ya, dengan tambahan, dan mudahkanlah bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Waktu yang kelima, di mana di situ
adalah waktu yang tepat untuk membaca salawat adalah ketika mendengar azan. Maknanya setelah mendengarkan azan, ya. Yaitu disyariatkan untuk membaca salawat. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian mendengar muazin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Kalau muazin mengatakan Allahu Akbar, dia mengatakan Allahu Akbar. Kalau muazin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, juga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sampai akhir. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian bacalah salawat kepadaku, karena siapa yang membaca salawat untukku satu kali, maka Allah akan memberinya 10 kali salawat. Lalu mintakanlah kepada Allah wasilah untuk wasilah ialah kedudukan di surga yang hanya layak untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah hamba Allah yang barang siapa yang memintakan wasilah kepada Allah untukku, maka ia berhak mendapatkan syafaat dariku. Supir itu udah berakhir. Baik, ini yang kelima. Yang keenam, waktu di mana tepat untuk membaca salawat adalah ketika berdoa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan hadis Fadalah bin Ubaid, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang berdoa dalam salat. Hanya saja ketika dia berdoa, dia tidak mengagungkan Allah, ya, dia tidak membaca salawat kepada Nabi. Ditegur langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Orang ini tergesa-gesa dalam doanya. Ya, dia tidak mengucapkan pujian kepada Allah, dia tidak bersalawat kepada Nabi. Kata Nabi, apa orang ini tergesa-gesa? Kemudian beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lain. Apabila seorang di antara kalian berdoa, hendaklah ia memulainya dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu barulah ia berdoa apa yang ia inginkan. Jadi adabnya memang seperti itu. Ya. Ketujuh adalah membaca salat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat. Ini didasarkan pada hadis Aus bin Aus, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkhah wa fihi as-sayaqah fa'akthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'ridu alayka salatana wa qad aramta faqala inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling mulia adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, di hari Jumat. Pada hari Jumat juga Adam diwafatkan. Pada hari Jumat sangkakala ditiup. Pada hari Jumat semua makhluk binasa. Ya, pada hari kiamat. Maka dari itu perbanyaklah membaca salawat untukku. Sesungguhnya salawat kalian akan diperlihatkan kepada. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara salawat kami diperlihatkan kepadamu? Ya, bagaimana salawat kami diperlihatkan kepadamu, wahai Rasulullah? Sedangkan engkau telah wafat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Jadi ini adalah tempat yang ketujuh, ya, baca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Kedelapan adalah ketika khutbah. Ya. Misal khutbah Jumat, dua hari raya. Kemudian yang ke-10 adalah ketika seorang melamar wanita untuk menikahi, mustahab dikatakan oleh para ulama, walaupun tidak ada dalil sharih yang menyatakan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini, insya Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan di bab berikutnya, itu bab sholat malam. Bismillahi azza wa jal. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wa ahsanallahu ilaikum. Baik. Allah khair wa barakallahu fiik wa sallallahu ilaik. Ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Yub, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan,
kita didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin Tapi ya Allah. Ustaz, apakah ada sesi tanya jawab Ustaz? Berhubung Ustaz sedang di perjalanan. Mungkin satu ya. Oh, Nah, taib Ustaz. Nah, kepada jemaah yang bertanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya ya Ustaz. silakan. Di halaman 92 tadi kan disebutkan Abu Aliyah berkata, dan seterusnya yang artinya itu ketika sholawat Allah artinya pujian untuk Nabi. Itu di sisi para malaikat. Sementara sholawat malaikat ialah permohonan ampun. Itu berarti secara ini berarti berita ya Ustaz. Karena sholawatnya Allah yang pujiannya itu hanya kabar yang harus kita imani, atau ada juga misalnya dalil yang menunjukkannya. Maksudnya seperti apa, Bu? Gini. Maksudnya ini hanya kabar saja, berita yang harus kita imani. Kan ada kan yang perintah, larangan, dan berita-berita gitu kan Ustaz. Nah, jadi kan kalau ini di poin ini sholawat Allah ada pujiannya untuk Nabi di hadapan para malaikat. Berarti kan itu kan di hadapan para malaikat Ustaz, tidak di hambanya. Berarti ini hanya berita. Nah, ya. Mau pulang kapan? Pujian yang Allah sembunyikan di hadapan para malaikat. Nah, jadi kan kita nggak tahu kan Ustaz. Maksudnya ini hanya berita saja, begitu kan Ustaz? Ya, dalam satu sisi seperti itu. Juga dalam sisi yang lain makna dari salawat Allah itu adalah mengampuni gitu ya. Melimpahkan rahmat, memberikan ampunan, maghfirah. Ya, itu di yang malaikatnya. Nah, kemudian Ustaz, yang berikutnya kan ada lagi nih. Barang siapa, tapi kan tadi Ustaz menjelaskan bahwa barang biasa, yang asal tadi menjelaskan gini, barang siapa membaca selawat 1 kali untukku, untuk Rasulullah, berarti kan Ustaz, maka Allah berselawat 10 kali untuknya. Nya ini siapa Ustaz? Untuk orang itu. Oh, untuk orang ini. Ya, untuk orang yang membaca itu. Kan, nah, tadi Ustaz menjelaskan gini, ini di sini Ustaz menambahi bahwa Allah berselawat 10 kali untuknya di hadapan para malaikat. Saya hanya ingin menegaskan aja. Tadi Ustaz ngomongnya seperti itu. Betul kan Ustaz kayak gitu? Di hadapan para malaikat. Di hadapan para malaikat. Benar, sahih. Ya. Oke. Lanjut Ustaz. Yang di atasnya lagi. Barang siapa berselawat untukmu Muhammad, kan ya, barang siapa berselawat untukmu Muhammad, maka dan seterusnya. Terus yang berikutnya, barang siapa membaca salam untukmu, jadi kan ini yang atas berselawat, yang di bawahnya kan salam, sama-sama untuk Rasulullah. Itu kan Ustaz? Di atasnya itu loh. Nah, apa bedanya antara berselawat untukmu dan membaca salam untukmu? Apakah lafaznya sama atau berbeda? Itu Ustaz. Itu secara keumuman maknanya sama, gitu kan? Ya, karena tapi kalau dari secara terperinci itu salamnya berarti salam pengagungan, salam penghormatan. Lafaznya Ustaz? Yang Allahumma sholli ala Muhammad itu kah? Itu aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim alaihi. Oh. Wasallim. Kalau itu kan sholli, disalim. Wasallim. Tapi dari keumuman ayat-ayat yang ada, itu lebih kepada yang salawatnya. Kalau itu kan salam pengagungan. Dan itu sebenarnya satu paket. Ya, kita meminta agar Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikat dengan melimpahkan rahmat, ampunan, sampai kemudian kita juga menyampaikan salam rahmat kita kepada Nabi Muhammad. Kita dikatakan ya, darilah malaikat sayyahin dari malaikat. Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang mereka itu bersiah berkeliling, menyampaikan salam umatnya kepada Nabi Muhammad. Nah, kan begini Ustaz, setelah mendengarkan penjelasan tadi ini, kemudian kan ada ini terbetiklah, berarti saya setiap kali betul-betul ingin mengamalkan kalau disebut nama Nabi, nama Rasulullah SAW itu kan ingin menjawab kan Ustaz,
Itu kan terbetik di hati. Nah, berkaitan dengan yang tadi, kalau sudah disebutkan nama beliau, kita menjawab Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah memenuhi selawat dan salam ya Ustaz. Nah itu maksud saya. Selawat dan salam sudah terpenuhi dengan kita mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Itukah ya kan Ustaz kayak gitu? Hilang. Nah, jadi kalau disebutkan Shallallahu Alaihi Wasallam, sholla itu berarti salawat, gitu ya. Kemudian yang akhir salam maksudnya adalah salam. Iya. Jadi sudah mencakup semuanya. Oke, ya sudah itu aja Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Amin wa yakin. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jamaah dan juga jawaban dari Ustaz Abu Ayub. Baik, kalau begitu kajian kita akhiri ya. Karena Ustaz jalanan juga Ustaz ya. Semoga Ustaz dilancarkan segala urusannya dan selalu diberikan kesehatan dalam perjalanannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz Abu Arkan.